Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Farid Maulana. Sore hari ini kembali hadir menjumpai Anda di dalam program Mudi Podcast membahas seputar Islam. Edisi kali ini Mudi Podcast akan membahas tentang tema bahaya pemikiran liberal dan neo-khawarij. Sahabat Mudi Podcast, sore hari ini kita ditemani oleh seorang guru yang mulia. Beliau adalah guru senior di Dayah Mudi Mesra Samalanga, yaitu Tunku Zahrul Fuadi. Baik, kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tunku? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah, Tunku. Sahabat Mudi Podcast, acara ini disponsori oleh Ambasador Ser Samalanga dan Matang Lumpang 2. Juga disponsori oleh Klinik Arifa Medical Luk Sumawe, Kiki Store Men's Fashion Branded, di nomor WhatsApp 082277333437. Juga disponsori oleh Sound System Muda Berkarya Ulegle di nomor 081357927837 dan Toko Maktabah Muda Berkarya di nomor telepon 081357922837. Juga disponsori oleh Warung Guritno, Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya di nomor WhatsApp 0822 0823 2429 5799. Baik Tunku, hari ini Tunku kita akan membahas tentang bahaya pemikiran liberal dan neo-khawarij. Kita mulai dari liberal dulu Tunku. Sebenarnya bagaimana yang dikatakan dengan pemikiran liberal? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada pertemuan kita kali ini mungkin mengupas tema yang sedikit agak bagaimana ya, frontal. Ya, frontal. Frontal. Sebenarnya menyangkut dengan topik ataupun tema besar tentang liberal dan neo-khawarij tadi. Ya. Itu sebenarnya merupakan bukan hal yang baru dalam dunia keislaman. Ya. Dan juga bukan hal yang baru dalam konteks era kekinian. Tapi itu merupakan sebuah rentetan. Ya. Jadi sebagaimana definisi daripada makna liberal itu sendiri. Ya. Nah, liberal itu bisa kita artikan adalah sebuah ideologi ataupun sebuah pemahaman filsafat ataupun sebuah tradisi politik yang mana mereka memahami kebebasan adalah sebuah induk daripada semua aktivitas ataupun kegiatan manusia. Jadi mereka ingin kebebasan itu adalah yang nomor satu di dalam hidup ini. Jadi tidak ada pengekangan dengan agama, tidak ada pengekangan dengan sosial ataupun kultur budaya setempat, tidak akan terkekang oleh sebuah sistem. Mereka ingin bebas sebebasnya. Nah, disitulah makanya liberal itu dalam konteks keislaman sangat ditentang oleh seluruh para ulama, bahkan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Karena konteks itu pada dasarnya sangat bertentangan. Mereka terlalu ingin bebas dalam beragama, dan pada satu sisi sesuai dengan tema kita tadi ada apa istilahnya? Neo-khawarij. Neo-khawarij. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Nah, mereka ini sangat jumut, sejumut-jumutnya. Nah, jadi ini dua buah titi ataupun dua buah satu sisi mata uang sebenarnya. Yang antara satu dengan lain mungkin sama pada satu sisi dan sangat jauh pada sisi lain. Yang satu ingin bebas sebebas-bebasnya, yang satu lagi sangat jumut, sejumut-jumutnya. Nah, mereka ini istilahnya seperti dua kutub magnet yang tidak bisa yang menjadi racun ataupun menjadi virus untuk pemahaman ataupun ideologi pada umat Islam itu sendiri. Kalau dari sisi historinya, liberal ini berawal dari mana? Liberal di dalam Islam. Liberal sebenarnya begini. Kalau kita ingin meluruskan sebenarnya tidak ada itu Islam liberal. Itu harus dipisahkan. Karena Islam itu merupakan sebuah kalimat yang sudah sempurna. Jadi kita memasukkan Islam liberal, Islam ini, Islam itu sebenarnya tidak tepat. Tapi Muslimnya mungkin yang liberal. Nah, jadi karena liberal itu sebuah ideologi dia, sebuah pemahaman, sebuah tradisi filsafat ataupun pemahaman filsafat yang sudah
tertanam di dalam hati ataupun di dalam ideologi setiap orang Islam, oknum daripada kaum Islam. Jadi mungkin tidak tepat bila kita mengatakan Islam liberal. Jadi seolah-olah di Islam itu ada sebuah aliran, tradisi ataupun sebuah aliran, sekte ataupun fraksi tentang liberal. Nah, jadi saya pribadi mungkin ingin meluruskan bahwa jangan menggunakan kalimat Islam liberal, tapi bisa jadi Muslim yang liberal. Muslim yang liberal. Oknumnya ya? Iya, karena tidak ada di dalam Islam tentang sekte ataupun mazhab umum ataupun sebuah faksi daripada liberal itu sendiri. Sebenarnya kalau histori liberal itu mungkin semua induk daripada pemikiran sekarang ini itu ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang paling telat lahir ke bumi itu ya pemikiran liberal ini. Nah, itu paling telat dia. Termasuk yang paling duluan lahir atau yang naik ke permukaan itu yang Khawarij tadi. Nah, cuma mereka seiring berjalannya waktu berubah, berafiliasi berbagai macam bentuk seperti Power Rangers saja mereka itu. Lahir dengan tema, dengan bentuk dan dengan konsep yang berbeda. Tapi kalau liberal mungkin terakhir itu pada abad ke-18. Mungkin pada fase Turki Utsmani itu sudah mulai terangkat itu kaum liberal itu. Namun puncak gunung es itu mereka pada saat kalau di Indonesia kalau di Indonesia mungkin di era 1925 itu sudah mulai bertahap itu. Bertahap masuk seiring berjalannya waktu mereka dengan mengusung tema kebebasan, menyusup dalam dunia pendidikan, menyusup dalam sosial kemasyarakatan, menyusup dalam dunia politik dan sebagainya. Dan mereka ini berjalan sangat cerdas dan melihat celah yang dapat membahayakan bagi orang Islam itu sendiri. Mereka ini orang yang sangat mengagungkan dan mengkultuskan akal ya. Iya, bisa juga. Seberapa bahayakah mereka ini, Tungku? Sangat berbahaya. Bahkan kalau kita melihat literatur sejarah, dulu yang mungkin pengusung liberal ini bisa jadi Ka'ab bin Ashraf ya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuka Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Beliau sudah masuk Islam, tapi pada satu hari ada disaksikan oleh para sahabat Rasulullah, beliau ini ke tempat ibadah kaum Yahudi yang dulu, sinagog ya? Sinagog. Oh ya, sinagog. Masih ada di sinagog membaca Taurat sambil membaca pujian-pujian kepada, padahal dia sudah masuk Islam. Jadi di saat ditanya oleh para sahabat, ya Ka'ab, kenapa engkau sudah masuk Islam tapi masih melakukan tradisi yang dilakukan oleh tradisi nenek moyang kalian? Dia menjawab bahwa semua agama ini sama. Taurat itu datangnya dari Tuhan Musa dan Al-Quran ini datangnya dari Tuhan Muhammad. Apakah Tuhan Musa dan Tuhan Muhammad itu tidak sama? Pada logika mereka ingin membuat persamaan yang bahwa Islam itu, Kristen itu yang pada istilahnya kita kenal dengan agama samawi itu bisa saja sama. Dan ini paling berbahaya, menganggap semua agama itu sama. Bahkan sekarang cukup membahayakan juga melihat pemikiran di era milenial sekarang ini, di mana kita bisa melihat di komentar-komentar medsos, melihat komentar-komentar di konten-konten YouTube dan lain sebagainya, melihat bahwa kebebasan berpikir itu sudah sangat bablas sekarang. Makanya itu bahaya yang ditimbulkan dari sekte liberal tersebut. Biasanya mereka itu disebut dengan kaum sepilis ya, kalau nggak salah. Iya, bisa jadi. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu gimana bedanya, Tungku? Sekular. Begini, kalau sekuler itu lebih kepada konteks politik. Menurut yang saya pahami ya. Mungkin nanti ada juga perbandingan ataupun menurut pakar yang ahli di bidangnya. Kalau sekuler itu ingin bebas juga, tapi dalam arti ingin membebaskan politik dengan agama. Jadi agama tidak boleh berpolitik, politik juga tidak boleh beragama. Begitu. Sebenarnya itu semacam benih yang ditimbulkan ataupun yang dihasilkan dari rentetan pemikiran liberal tersebut. Jadi kalau pluralisme itu menganggap yang bahwa semua yang ditimbulkan daripada perbedaan dan lain sebagainya itu merupakan hal yang wajar, dan menganggap bahwa
kita sebagai manusia itu dilahirkan tanpa boleh ada tekanan, tanpa boleh ada aturan, dan tanpa boleh ada semacam intimidasi, baik itu daripada agama dan lain sebagainya. Nah, itu bahaya juga. Sebenarnya itu lahir dengan berbagai macam nama, namun induknya yang sering yang sering kita bicarakan ya liberal itu tadi. Makanya bahayanya itu cukup dirasakan oleh setiap orang yang mungkin terjun ataupun ingin mencicipi ideologi itu. Jadi kita harap kepada generasi-generasi pemuda sekarang generasi-generasi milenial lebih baik awam, lebih baik bodoh, tidak dikirain bisa berpikir, mungkin dianggap bodoh dalam filsafat, mungkin biarlah dianggap awam, ketimbang kita ingin bebas dalam berpikir, justru untuk nanti akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Jadi masyarakat itu akhir-akhir ini sudah tahu lah bagaimana kebrobrokan berpikir daripada kaum sepilis ini, kaum liberal ini, sehingga mereka ini yang pertama mereka bersembunyi di balik nama Islam Nusantara. Setelah itu akhir-akhir ini mereka menjual kata-kata moderasi beragama. Itu bagaimana cara menghindari itu, Tunggu? Kadang ada orang yang awam yang kuliah di universitas, mereka tidak tahu sebenarnya mereka Islam liberal itu adalah orang-orang yang birahi berpikirnya salah. Bagaimana? Itu begini, kerusakan yang paling dahsyat daripada kaum liberal itu dalam metodologi berpikirnya. Dalam berfilsafat mereka itu sudah rusak. Jadi untuk menyelamatkan diri dari generasi sekarang ini, yang pertama jangan coba-coba mendekati oknum ataupun orang yang sudah sesat dengan berpikir demikian. Utamanya adalah di kalangan orang yang berpikir sedikit kritis. Mereka itu akan mencari teman-temannya yang kritis. Apabila ia mendapatkan kawannya yang sudah liberal itu, nah ini yang paling rawan dan yang paling berbahaya. Makanya solusinya paling mudah. Itu banyak solusinya sebenarnya. Kalau yang paling mudah, kita berpeganglah sebagaimana orang tua kita dulu mengajarkan Islam kepada kita. Semenjak dari kecil kita diajarkan sifat-sifat Allah, diajarkan Rasulullah, sosok Rasulullah, diajarkan sosok sahabat Rasulullah, ditanamkan rukun iman, rukun Islam, sifat 20 dan lain sebagainya, semua itu ditanamkan dalam hati dan menganggap bahwa kita ini adalah orang yang sangat membutuhkan kepada orang lain, membutuhkan kepada para ulama dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya orang liberal itu tidak ada mahabbah mereka. Maksudnya? Benar. Tidak ada kecintaan, mahabbah. Mereka salah satunya bisa dikatakan dalam bahasa kekinian itu anti Arab. Anti Arab. Itu bahaya liberal juga. Mereka beranggapan bahwa bahasa Arab yang ada sekarang ini ataupun tradisi Arab, tradisi Islam, tradisi Islam yang ada sekarang ini itu adalah tradisi Arab. Jadi mereka beranggapan bahwa sekarang ini sedang berlangsungnya penjajahan Arab. Penjajahan Arab. Sangat. Sehingga pada skala yang lebih kritis lagi, mereka menganggap bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran itu bisa dengan langgam. Itu bahaya juga. Bisa dengan langgam daerah manapun. Misalnya kalau kita ini langgam Langgam Gayo, langgam Aceh, itu langgam Melayu, langgam Amerika dan lain sebagainya. Padahal dalam standarisasi qiraah itu untuk bahasa Arab saja, yang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu para ulama qiraah itu juga membatasi kan. Langgam-langgamnya mana yang boleh, mana yang tidak itu. Itu pada skala itu saja. Dan mereka menganggap bahwa Islam yang hadir ke Indonesia ini merongrong hak dasar daripada umat ataupun masyarakat setempat itu. Ini pemikiran mereka, kampanye mereka, black campaign mereka. Sebenarnya itu tidak ada. Bahkan para wali Allah, para wali songo dalam melakukan penetrasi agama Islam ke dalam masyarakat Hindu pada zaman itu, ke dalam masyarakat pribumi pada zaman itu, ke dalam penduduk lokal dan isu, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kaedah usul fikih, sesuai dengan kaedah beragama, sesuai dengan kaedah maqasidus syariah, sesuai dengan kaedah yang ingin menyelamatkan masyarakat tersebut dari kesyirikan dan membantu mereka ke jalan Islam. Mereka itu hanya
kampanye hitam daripada kaum liberal itu. Mereka pada umumnya anti Arab. Di saat mereka anti Arab, otomatis mereka anti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada skala itu kita mengatakan orang liberal itu tidak ada mahabbah dalam hatinya. Mereka buruk seperti orang neo khawarij juga yang tidak memuji kecintaan kepada Nabi, yang mengatakan Nabi sebagainya kan. Nah, mereka pada bagaimana? Pada sudut yang berbeda lagi. Nah, makanya yang paling harus kita tanamkan kepada masyarakat sekarang, jangan pernah menjauhi para ulama. Jangan pernah menjauhi para habaib. Jangan pernah berkurang cintanya kepada maulid Rasul, maulid Nabi, membanyakan zikir, barzanji, burdah, segala macam. Itu bagian daripada menyelamatkan diri daripada pemikiran liberal itu. Nah, dengan mencintai kasidah selawat kepada Rasulullah, sering membaca wirid, itu lain sebagainya. Itu bagian daripada menghindari diri. Ya, Nunggu. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali tawaran untuk kuliah di luar negeri. Dan tawaran ini tentunya sangat menggiurkan kan. Jadi apakah benar stigma yang mengatakan bahwasanya kuliah di luar negeri pulang ke Indonesia jadi liberal? Tidak benar juga. Karena ada juga yang ke luar negeri pulang ke sini tidak jadi liberal. Ada juga yang justru ke Arab ya, ataupun di dalam negeri, jangan ke luar negeri lah. Banyak orang yang liberal di dalam negeri. Sebenarnya itu timbul daripada bacaan yang salah yang benar. Jadi saya tidak setuju juga. Liberal itu ada sebuah kampus dengan metodologinya khusus membuat pikiran liberal itu. Ada kurikulumnya, ada dosennya. Itu tidak tepat sebenarnya. Karena ideologi itu bukan sebuah sekte. Dia sebuah pemikiran. Pemikiran itu bisa menyusup. Bahkan kita yang di pesantren ini, kalau salah baca bisa jadi liberal. Benar. Nah, kok bisa nantinya dia membaca kitab turas tapi jadi liberal? Bisa saja. Karena liberal itu ideologi. Ideologi yang dihasilkan dari membaca, menelaah, menganalisa, berpikir sendiri tanpa dibimbing oleh guru, menganggap semua yang ada dalam pikirannya itu benar, menganggap semua apa yang ada dalam hatinya itu benar. Itu bagian daripada meliberalisasi diri. Makanya tidak benar jika ke luar negeri nanti pulangnya jadi liberal, itu tidak benar. Cuma kebanyakan ya itu bisa saja. Khususnya di negeri-negeri Eropa seperti Amerika. Karena mereka induk daripada ideologi liberal itu. Jadi bahasanya begini, kita sudah ke sarangnya, pastilah sedikit kesurupan ya kan? Jadi bagaimana tanggapan Tungku yang tentang seorang tokoh, beliau Buya, banyak pengikutnya, banyak orang yang fanatik kepada beliau, yang akhir-akhir ini saya malas sebenarnya menyebut namanya. Benar. Berceramah tentang moderasi beragama. Benar. Mengatakan bahwasanya di Islam ini merupakan sekte daripada agama Nasrani, mengatakan Rasulullah di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maria. Itu bagaimana menurut Tungku itu? Yang viral barusan tersebut, ada seorang pemuka agama yang itu juga bagian daripada sudah terjangkit virus yang kita katakan tadi, virus liberal. Dan pada satu sisi yang lebih gawatnya lagi, sesuai dengan topik kita hari ini, bahaya liberal dan neo khawarij. Pada satu sisi lagi, saya juga sudah melihat dia sering mengajar kitabnya Sayyid Qutb, Fi Dhilalil Quran, dalam bayang-bayang Al-Quran. Sebenarnya induk daripada kaum takfiri ataupun kaum wahabi, itu dari kitabnya itu. Dari kitab Fi Dhilalil Quran itu, induk kesesatannya, induk pengkafirannya. Jadi supaya kita ingin menyelamatkan para generasi muda, kita harus juga memfilter mana yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak boleh kita konsumsi. Apalagi di era digital sekarang ini kan, kita bisa mengakses semuanya di YouTube, di laman Facebook, Instagram. Dan pada hal yang seperti tokoh-tokoh tersebut, itu ada baiknya dijauhi. Karena kita untuk menyadarkan orang seperti itu sudah sulit. Susah. Kalau sudah terjun ke sana. Yang bahaya itu justru orang lain terpengaruh. Terpengaruh. Itu juga bagian daripada pemikiran liberal yang ingin manusia ini penuh dengan estetika, penuh perasaan. Mereka tidak terbawa aturan. Mereka hanya beragama dengan
institusi mereka, dengan semangat mereka, dengan logika mereka, dengan metode berpikir mereka. Padahal kita sudah ada metode para ulama, metode yang sudah disepakati di dalam turas oleh ribuan ulama dalam seluruh fase dan masa sampai kepada Rasulullah SAW. Dan metode ini bertahan sampai 2000 tahun. Sudah ribuan tahun kita bertahan ya. Makanya sangat sesat dan sangat rancu pemikiran yang dibawa oleh oknum-oknum yang mengaku dirinya ingin membawa pembaruan dalam agama. Jadi bagi generasi kita harapkan supaya menghindari, menjauhi, dan jangan coba pernah untuk mendengar. Karena di saat sudah mendengar, sudah penasaran, nanti terbawa arusnya. Bisa termakan, Bisa termakan nanti. Liberal ini kan ideologi, cara berpikir. Apakah dia punya korelasi yang erat dengan filsafat? Ada. Termasuk apa yang telah kita jelaskan tadi. Liberal ini sebuah ideologi ataupun pemahaman filsafat. Garis bawahi pemahaman filsafat ataupun tradisi politik yang berlandaskan bahwa yang memahami bahwa kebebasan adalah hal yang paling utama dalam hidup. Makanya bagian daripada kesesatan kaum liberal itu menganggap bahwa kebebasan itu tidak bisa diganggu-gugat. Bebas dalam beragama, bebas dalam bersosial, bebas dalam semuanya. Semuanya bebas. Itulah yang dapat kita saksikan sekarang. Bagaimana dunia hiburan sekarang ini, ataupun public figurnya, artisnya, role model yang dijadikan oleh generasi kaula muda kita sekarang ini, justru orang-orang yang sudah terjangkit virus liberal. Makanya sekarang ini kita generasi-generasi muslim yang kita doakan supaya semoga selalu istiqamah, selalu harus mengkampanyekan tentang bahaya liberal ini. Jangan pernah mundur. Jangan menganggap itu dengan tema lama. Ngapain ngomong masalah tema lama? Mereka justru terus masuk ke dalam ranah masyarakat. Jadi harus ada yang masuk, ada yang menentang. Begitu juga kan? Kalau enggak, nanti enggak imbang dia, enggak balance, enggak seimbang. Gitu. Jadi mereka ini kepada anak-anak muda kita sekarang yang notabene-nya non pesantren, yang kuliah-kuliah di universitas, kan mereka ini sangat banyak termakan oleh pemikiran-pemikiran liberal. Mungkin caranya gimana dong kok? Seperti yang kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah dalam hidup kita tidak boleh kosong dengan yang namanya nasihat ya. Watawasau bil haq watawasau bis shawab. Ada adinu nasihah. Agama ini saling nasihat menasihati. Orang yang harus dijadikan tukang nasihat itu, orang yang harus dijadikan panutan itu adalah orang yang sudah jelas sistem keislamannya. Misalnya kita dalam konteks aja sudah jelas mana abu-abu, ada abu-abu kita yang harus kita ikuti, yang harus kita dengarkan petuahnya, yang harus kita dengarkan pengajiannya. Jangan sampai kita tinggal di wilayah Aceh menjadikan acuan tokoh-tokoh lain yang ada di nasional misalnya, ataupun di luar negeri dengan konsep ideologi yang tidak jelas. Kita di Aceh ini sudah jelas mazhabnya, akidahnya, metodologi berpikirnya, bagaimana turas membentuk peradaban dan pemikiran kita hari ini. Sudah jelas kita, sehingga tidak ada lagi perdebatan mau arah pemikiran kemana, pemikiran ke sini, nggak perlu diperdebatkan lagi, tinggal mengikuti saja. Dan mencerdaskan diri dalam pemikiran itu. Begitu saja. Tapi yang kasihannya anak-anak muda yang sekolahnya yang belajar di universitas, mereka ini misalnya dicap sebagai pemuda yang katrok jika seandainya mereka tidak bisa berpikir bebas. Begini. Mereka sebenarnya masih mencari jati diri ya. Mencari jati diri. Dalam usia kampus itu orang yang ingin dianggap. Dianggap pintar lah, dianggap bodoh, dianggap bandel, dianggap gaul, dianggap lain sebagainya. Orang yang ingin dianggap. Namun pada bahaya yang paling membahayakan, mau dianggap pintar itu bahaya itu orangnya itu. Mau dianggap pintar. Makanya dalam hal liberal itu sebenarnya bukan bahayanya juga bukan yang dianggap. Apabila ia ingin dianggap pintar, namun mempintarkan diri dalam dunia pemikiran liberal ini. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Makanya bagi generasi kaula muda sekarang yang kita harapkan, yang pertama supaya selamat daripada pemikiran itu, jangan mencoba mendekati pemikiran yang semacam itu, yang telah digaris oleh para ulama itu bagian daripada pemikiran liberal dan pemikiran sesat. Yang kedua, seringlah mendengar petuah-petuah para ulama, seringlah menghadiri majelis-majelis para ulama. Dan yang ketiga adalah seringnya hati ini untuk
terikat dengan yang namanya selawat, zikir, supaya kecintaan. Karena di saat mahabbah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cinta, mungkin itu liberal tidak akan hadir dalam hati. Ya. Ya, begitu. Jadi jika kita membaca lembar-lembar sejarah Tunku, seperti yang Tunku bilang tadi, liberal ini salah satu sektor pemikiran yang ada di dalam filsafat. Ya. Jadi di kalangan akademisi, bahkan ada di kalangan institusi Islam, mereka mengklaim bahwasanya Al-Ghazali ini penyebab mundurnya peradaban Islam. Gara-gara Al-Ghazali membunuh filsafat dan membuat orang-orang Islam tidak berpikir kreatif. Itu kata-kata orang liberal. Ya, benar. Jadi bagaimana pandangan Tunku dan untuk menjawab tudingan terhadap Imam Al-Ghazali? Ada sebuah konferensi yang dilaksanakan di Al-Azhar, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Ada seorang mantan rektor mengkritik keras tentang kemunduran Islam disebabkan oleh tasawuf itu tadi. Dalam tema besarnya tasawuf yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Beliau langsung berdiri dan menunjukkan tangan mengatakan, "Ya Syekh, jika Anda Syekh Ahmad Taib, Grand Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa jika Anda ingin melakukan kritik, maka kritiklah terhadap masyarakat Arab sekarang yang sedang dalam tirani Eropa. Kritiklah kita yang membeli senjata dengan uang sendiri untuk membunuh diri kita. Kritiklah ketidakadilan dalam masyarakat Arab. Kritiklah, semua harus kritik. Tapi jangan coba pernah mengkritik Turas. Kenapa? Karena Turas telah membuktikan berhasil menyelamatkan peradaban manusia ribuan tahun dengan konsep dan tradisi Turas itu. Makanya sangat kaku ataupun sangat sempit berpikir orang yang menyalahkan Turas. Termasuk menyalahkan tasawufnya Imam Al-Ghazali tersebut. Sebenarnya tidak ada kemunduran yang dihasilkan oleh tasawufnya Imam Ghazali. Justru kebangkitan yang paling dahsyat. Tidak ada kebangkitan yang paling dahsyat dalam bidang ilmu agama kecuali dengan Ihya Ulumuddin. Justru mereka yang kaku berpikir. Jadi kita ini sudah klop menyerang mereka dengan kekakuan mereka berpikir. Itu yang harus kita kunci. Jadi Tunku, kita sudah membahas satu sisi daripada tema kita tadi, Islam liberal. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang lebih lagi, pembahasan yang lebih keras tentang Neo Khawarij ataupun tentang pemikiran-pemikiran yang ada di bawah mereka. Tapi Tunku, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Sebelumnya kita break dulu, dan kita akan membahas kembali tentang apa itu yang dikatakan dengan Neo Khawarij beserta sejarahnya. Baik pemirsa, nanti kita akan membahas selanjutnya tentang Neo Khawarij. Jangan kemana-mana, stay bersama kita, karena selanjutnya setelah break ini akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi tentang Neo Khawarij dan tentang sejarah mereka serta tentang kaum Salafi, kaum yang radikal yang suka mengkafirkan. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من
كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Terima kasih kepada sahabat Mudi Podcast yang masih stay bersama kita dalam program Mudi Podcast di edisi yang ke-6 ini. Jadi acara ini disponsori oleh Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelumpang 2, Klinik Arifah Medical Luk Semawe, QQ Store Men's Fashion Branded di nomor telepon 0822 7733 3437. Sound System Muda Berkarya Ulegle di nomor telepon 0813 5792 7837. Toko Maktabah Muda Berkarya di nomor telepon 0813 5792 2837 dan Warung Guritno Lamno Kecamatan Aceh Jaya Kabupaten Aceh Jaya di nomor telepon 0823 2429 5799. Ya, baik Tungku. Jadi tadi kita sudah sedikit spoiler lah tentang apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu Neo Khawarij atau pemikiran mereka yang sangat berbahaya. Ya, bagaimana sejarah kaum Khawarij ini? Karena Neo Khawarij ini Khawarij sekarang ya. Khawarij ini bagaimana pemikirannya? Sebenarnya sejarahnya. Kalau ideologi ya. Iya. Yang paling telat lahir ke bumi ideologi liberal tadi. Liberal. Ya. Yang paling lama bertahan di bumi ya Khawarij. Khawarij. Mereka tampil sudah mulai eksis pada masa Sayyidina Ali karamallahu. Ya. Mereka itu lahir dari sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benihnya. Nah, siapa itu namanya? Zul Humaisarah yang mengkritik Rasulullah terhadap pembagian harta ghanimah, yang beliau mengatakan ya Rasulullah bersikap adilah, ya, sehingga memerah muka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar pada saat itu berdiri, ya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal lehernya. Apa kata Rasulullah? Jangan, nanti pada dia akan lahir pengikutnya yang mana bacaan Al-Quran kita tidak akan sama dengan bacaan Al-Quran mereka. Sungguh tidak ada artinya kita di hadapan mereka. Kenapa? Karena kesombongan mereka itu tadi. Mereka itu sangat sombong, menolak kebenaran. Sehingga rentetan pada masa Sayyidina Utsman juga lahir. Pada masa Abu Bakar itu redam. Redam keberadaan mereka. Pada masa Sayyidina Umar juga redam.
Nah, pada masa Sayyidina Utsman sudah mulai bangkit. Pada masa Sayyidina Ali itu puncak gunung es mereka. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu, mereka terus ada, mati, ada, tenggelam, ada, tenggelam, ada, tenggelam, sampai sekarang ini. Akar mereka sangat panjang. Berganti nama, berganti wujud, pokoknya salah mereka itu. Berubah-berubah. Yeah. Seiringnya matinya peradaban Islam, matinya metodologi berilmu, matinya diskusi keislaman, matinya penelaah terhadap Islam, matinya kepedulian masyarakat terhadap agama Islam, khususnya ilmu-ilmu usul fiqh, mantik segala macam itu, bayan, ma'ani segala macam. Kepedulian masyarakat kurang, peradaban ilmu, keilmuan kurang, bangkitlah mereka. Di saat merebak kebodohan, mereka bangkit. Di saat keilmuan bangkit lagi, tenggelam lagi mereka. Ya. Kita melihat dari 1 Hijriah sampai sudah berapa ratus tahun yang lalu, dekade yang lalu. Begitu perkembangan sejarah mereka. Bangkit keilmuan, mereka tenggelam. Keilmuan tenggelam, mereka bangkit. Nah, mereka tidak akan bertemu itu. Mereka tidak akan, karena mereka kaum ahmak, dungu. Dungu. Mereka itu sangat dungu. Bodoh, dungu, itu berkumpul pada mereka. Mereka berpikir keislaman itu dengan semangat, bukan dengan ilmu. Mereka mempelajari Al-Quran itu dengan intuisi mereka, dengan semangat, dengan seni mereka, bukan dengan metodologi yang telah diajarkan para ulama di dalam kitab-kitab Torah yang sudah berakar sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak itu. Kalau tidak salah yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu juga bagian dari mereka, dong? Iya, juga bagian dari mereka. Apa yang mereka pikirkan sehingga mereka membunuh Sayyidina Ali yang merupakan babul ilmi dan menantu Rasulullah? Begini, kalau sejarah napak tilasnya, mungkin itu akan menjadi solusi juga untuk masa kini. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Abbas. Cuma dipanggil Ibnu Abbas untuk membedakan dengan Abdullah yang lain. Di saat Khawarij berkumpul 6.000 orang untuk menyerang Sayyidina Ali, keluar Ibnu Abbas. Beliau meminta izin kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, izinkan saya untuk berjumpa dengan mereka." "Ya Abbas, ya Ibnu Abbas, nanti Anda dibunuh oleh mereka." "Tidak akan." Ibnu Abbas ini orang yang cukup cerdas, orang yang menguasai berbagai fan keilmuan, dan beliau orang yang menguasai banyak kali ribuan sanad hadis, mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau memakai baju kebesaran, yaitu baju jubah dari Yaman yang sangat bagus, sangat mahal. Berjumpalah dengan pemuka kaum Khawarij 6.000 orang. Di saat mereka melihat Ibnu Abbas, langsung pertama kali mereka mengucapkan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kenapa Anda memakai pakaian demikian? Apakah engkau tidak melihat Rasulullah berpakaian seperti ini, berpakaian bagus? Begitu kata Ibnu Abbas, sehingga mereka terdiam. Dan pada saat itu beliau ditanyakan oleh Khawarij itu, "Kenapa Anda datang ke sini menemui kami?" "Saya datang ke sini untuk mewakili daripada sahabat Rasulullah, mewakili para keluarga Rasulullah, mewakili Amirul Mukminin Sayyidina Ali yang kalian benci, yang mana Al-Quran diturunkan kepada mereka. Dan saya melihat tidak ada dari kalian yang mewakili dari mereka. Yang mana Al-Quran diturunkan kepada para Rasulullah, kepada Rasulullah, dan sahabat setia Rasulullah selalu menempel dengan Rasulullah, dan para keluarga Rasulullah, dan Muhajir dan Ansar." Dan beliau dengan tegas mengatakan, "Saya tidak melihat ada satupun di antara mereka, di antara kalian." Jadi Ibnu Abbas menyerang kedunguan mereka. Begitu. Jadi saya ke sini ingin menyampaikan apa yang ada di dalam ajaran Rasulullah kepada kalian, dan ingin mendengar yang tidak ada dalam ajaran Rasulullah dari kalian. Begitu kata Ibnu Abbas. Kenapa kalian memerangi Sayyidina Ali? Itulah pertanyaan yang ditanya oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij. Pertama, kata mereka, Ali sudah menghukum hukum Allah pada manusia, sudah menjadikan hukum Allah, sudah memberi keputusan tentang hukum Allah pada manusia, sudah menyuruh manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Dalam arti bukan menyuruh menjalankan, tapi menjadikan manusia sebagai hakim bagi hukum Allah. Itu kesalahan Sayyidina Ali.
Yang kedua kata mereka, itu kalau ditanyakan kenapa ya, kenapa? Yang kedua, kenapa kalian benci kepada Sayyidina Ali? Yang kedua, Sayyidina Ali tidak mengambil tawanan dalam peperangan. Jika beliau tidak mengambil tawanan dalam peperangan, berarti orang itu tidak boleh diperangi. Mereka berkesimpulan seperti itu. Yang ketiga, kenapa kalian membenci Sayyidina Ali? Kata mereka, Sayyidina Ali sudah berlaku tidak adil, sudah tidak ber-Al-Quran lagi, dan sudah menjalankan keputusan agama tidak pada jalurnya, dan beliau tidak bersedia menghapus nama Amirul Mukminin pada akhir. Jika beliau bukan Amirul Mukminin, jadi beliau itu Amirul Musyrikin, kata mereka. Luar biasa berani orang bodoh. Ya, lucu sebenarnya cara berpikir seperti itu. Kenapa beliau menghapus Amirul Mukminin? Jika beliau bukan Amirul Mukminin, ya beliau adalah Amirul Musyrikin. Wajib kita perangi. Itu. Sehingga Ibnu Abbas menyampaikan bahwa pernahkah kalian mendengar dalam surah Al-Quran, kalau yang pertama kalian menuduh Sayyidina Ali sudah menjadikan manusia sebagai hakim, sedangkan Al-Quran Allah Ta'ala yang menyuruh wa yahkumu bihi zawa adlin minkumul hadiah, pada kasus hadiah pada dam haji, kan untuk menjadikan dua manusia yang adil. Al-Quran yang mengatakan begitu. Apakah kalian tidak tahu? Dan menyangkut dengan kenapa Sayyidina Ali tidak mengambil tawanan waktu peperangan dengan Sayyidina Aisyah, dengan Sayyidah Aisyah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Nabi itu harus utama dari diri kalian dan anak-anak kalian, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Tidak boleh mengambil tawanan daripada ibu. Yang ketiga, kenapa Sayyidina Ali menghapus Amirul Mukminin pada namanya, yang diklaim oleh kaum takfiri itu Amirul Musyrikin? Beliau Ibnu Abbas menyampaikan tentang logika yang dilakukan ataupun apa yang dilakukan Rasulullah SAW di saat perjanjian Hudaybiyah. Di saat berjumpa siapa namanya itu? Suhail ya. Saat berjumpa Suhail, berkata Rasulullah, berkata Rasulullah pada Sayyidina Ali, ya Ali, tulis Muhammad bin Rasulullah berjanji dengan Suhail bin Amr. Apa kata Suhail? Jika saya mengenalmu sebagai utusan Allah, maka saya sungguh tidak akan menentangmu. Tulis namamu dan nama bapakmu. Sehingga beliau mencoret Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah berjanji dengan Suhail bin Amr. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan perangkat gimana sudah cocok. Seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Cuma karena kedunguan mereka tidak mampu mencerna tentang pola berpikir yang sudah bermetodologi itu. Jadi bagaimana wajah dan wujud Khawarij di masa sekarang dong? Neo itu ya. Neo Khawarij ya. Neo Khawarij. Mereka lahir ataupun bertransformasi bahasanya dalam berbagai macam bentuk dan ragam. Mulai menyusup dalam dunia perpolitik. Jadi bukan ada istilahnya politik Khawarij, ada. Mereka menyusup dalam politik, menyusup dalam ekonomi, menyusup dalam budaya, menyusup dalam peradaban, dan menyusup dalam lini masyarakat. Mereka ini tersesat era 80-an ini. Mereka lahir dengan berbagai cara. Era 80-an dari 1910 itu. 1910, 1920, 1925. Itu dipengaruhi yang paling utama adalah oleh Syekh Qutb. Lewat tafsirnya Fi Zilalil Quran. Itu induknya para Wahabi takfiri, radikal dan segala macam itu. Dan hal yang paling fundamental di situ menyangkut dengan masalah hakimiyah. Menyangkut dengan hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Jadi Syekh Qutb ini dia menafsirkan ayat itu hermeneutik, sesuai dengan kemauannya, imajinasinya. Dia itu kan sastrawan. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa saja dia itu YouTuber. Dia itu sastrawan, dia itu bukan ulama, tidak mengetahui piranti keilmuan, tidak mengetahui piranti tafsir, piranti segala macam, tapi menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutik, dengan imajinasinya, dengan intuisinya. Sehingga ada di dalam kitab yang terlarang buku dia itu, lupa judulnya, apa itu? Dia mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini sudah tidak indah lagi. Seperti semasa kita membacanya waktu kecil. Karena sudah ada dipengaruhi oleh para ulama katanya. Sudah ada tafsir-tafsir yang merepotkan, yang membuat manusia malas dengan Al-Quran. Itu
sangat dangkal pemikiran semacam itu. Iya. Metodologi berpikirnya sudah sangat rusak itu. Iya. Makanya dalam tafsirnya fi dilalil Quran, dia mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang itu kafir. Dan proses pengkafiran inilah, proses pensyirikan inilah yang menghantarkan kepada peperangan, yang menghantarkan kepada pembunuhan, sehingga berani membunuh orang yang tidak dianggap, yang sudah dianggap kafir. Pertama, tahap Wahabi ini ataupun takfiri ataupun Islam radikal ini ataupun neo khawarij ini, mereka mengkafirkan orang lain. Pertama menyalahkan, kedua mengkafirkan, step ketiga di kafir sudah ada dalil untuk membunuh. Nah, itu begitu. Ada stepnya, ada tingkatannya. Iya. Jadi ini mereka selalu menggaungkan kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Al-Quran. Kita mengajarkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran. Itu banyak masyarakat kita yang termakan. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat, Tungku, agar tidak termakan oleh omongan mereka yang zahirnya benar, tapi sebenarnya itu salah. Salah satu bahayanya kaum Wahabi ini, kaum takfiri ataupun neo khawarij ini, mereka selalu menganggap dirinya benar dan selalu menganggap orang yang salah. Mereka menafsirkan Al-Quran ataupun mengambil pemahaman dari Al-Quran tanpa menggunakan perangkat keilmuan. Seperti yang kita katakan tadi. Apabila matinya keilmuan Islam, mereka bangkit. Kenapa mereka bangkit? Itu tandanya. Itu ada dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Usama Al-Azhari. Beliau mengatakan antitesa seperti itu. Jika sudah bangkitnya kaum takfiri, itu tandanya keilmuan sudah mati. Jika kita menghidupkan kembali keilmuan, mereka mati. Nah, jadi mau yang mana? Mau kita yang hidupkan ataupun kita mati? Karena untuk keberadaan mereka tidak bisa kita hilangkan. Jadi cuma kita mengkampanyekan bahaya pemikiran mereka dengan cara menghidupkan keilmuan seperti yang Abun amanahkan kepada kita bersama, yaitu lewat bersumber. Itu bagian daripada mematikan langkah Wahabi, mematikan langkah takfiri ataupun mematikan langkah neo khawarij itu. Mereka lahir sekarang ini bertransformasi dalam berbagai bentuk, menyusup dalam dunia politik, menyusup dalam dunia pendidikan, dan yang paling penting adalah paling bahaya adalah menyusup dalam masyarakat kita. Sehingga pada skala yang lebih bahaya, mereka mensyirikkan masyarakat lewat amalan-amalan itu. Sehingga mereka itu diklab dengan ahlus musyrikun, orang yang mensyirikan. Para ulama membawa masyarakat dari kesyirikan kepada keislaman, mereka membawa masyarakat dari Islam ke kemusyrikan. Jadi Nabi mengajak umatnya, mendakwahkan umatnya, mengajak ataupun daripada syurga, daripada neraka ke dalam syurga, mereka justru dari jalan syurga ke neraka. Sebaliknya, mereka itu seperti syaitan yang membawa orang ke arah ataupun ke jalan yang berbeda. Kalau Nabi dulu mengislamkan orang kafir, mereka mengkafirkan orang mereka Islam. Ini sudah menakuti sesuatu apa yang bahkan Nabi sendiri tidak menakutinya. Contohnya tunggu. Begini, mensyirikkan orang. Nabi Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inni lastu akhafu alaikum an tusyriku walakinni aksya alaikumud dunya an tanafasuha. Saya tidak takut kalian akan tenggelam dalam kesyirikan, tapi yang saya takuti justru kalian akan tenggelam dalam dunia dan berlomba-lomba kalian dengan dunia. Jadi Nabi sudah meyakini kita tidak akan syirik dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat Rasulullah SAW. Karena kita sudah ada kaedahnya, ada usul fikihnya, ada fikihnya, ada perangkat keilmuan yang mana dalam perangkat itu sudah dipegari kita tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi mereka ini bisa dikatakan kaum radikal lah. Kaum radikal, sangat-sangat radikal. Jadi bagaimana peran yang mereka ambil di dalam menghancurkan citra baik Islam, Tungku? Bisakah Tungku gambarkan? Yang pertama, citra Islam itu hancur di mata kaum non-Islam, non-Muslim bahasanya, lewat langkah ataupun lewat karakter yang ditampilkan mereka di permukaan umum. Seperti ISIS. ISIS itu Wahabi takfiri yang mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah orang Islam. Mereka membunuh orang Islam tanpa alasan. Padahal furu' saja, padahal fikih saja mereka bisa menghilangkan nyawa manusia. Dan lewat tingkah ataupun pola mereka itu
itu bisa menyudutkan Islam itu sendiri. Sehingga orang yang terpaut hatinya ingin memeluk Islam, jadi ingin mendekati Islam, tidak akan mau. Orang akan lari dari Islam. Tidak ada rahmatan lil alamin di sana, kata orang-orang yang di luar itu. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Ya, ini malah mereka menjadikan Islam sebagai horor. Sebagai horor bagi masyarakat. lain. Itulah sebenarnya lewat seperti yang kata kunci saya bilang tadi, lewat salah menafsirkan ayat Al-Quran bukan dengan perangkat keilmuan, tapi menafsirkan Al-Quran dengan imajinasi ataupun dengan pikiran semata. Makanya jangan heran, kita di tengah masyarakat sering mendengar, kenapa ngaji panjang-panjang kali? Bahkan kadang-kala ada orang yang mungkin dari kecil tidak membawa anaknya tempat pendidikan keilmuan, cuma maaf ya sebenarnya ingin anaknya tahfidz saja begitu. Tanpa itu sebenarnya bukan bahaya sih, kurang bagus. Karena seperti yang sudah kita tanamkan, anak kita dulu ditanamkan tentang keilmuan beragama. Seperti diajarkan dulu, seperti yang kitab Masailah ataupun kitab-kitab tentang pokok-pokok keagamaan dulu. Itikad 20, itikad 50 dan lain sebagainya. Sehingga merambah pada gramatika Arab. Habis itu pada tentang fikih dasar. Habis itu tentang perangkat-perangkat keilmuan, piranti keilmuan. Supaya apa? Membentuk pemikiran dulu. Baru kita masuk dalam teks wahyu Al-Qur'anul Karim. Jadi kita masuk dalam Al-Qur'an pertama, dulu melakukan piranti sudah malas jadinya. Apa ini? Sehingga begitulah kebanyakan kita melihat pola neo itu. Mereka sangat anti terhadap turas. Mereka sangat anti terhadap Mungkin karena mereka juga tidak paham ya. Tidak paham karena ahmak kedunguan mereka. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan intuisi dan terjemahan bebasnya. Jadi mereka tidak menggunakan seperti yang Syekh Qutb tafsirkan dalam Fidhilul Quran itu. Padahal semua ulama sudah sepakat, orang tidak akan kafir karena tidak menghukumi dengan jika kita menentang hukum Allah ataupun menganggap ayat wa man lam yahkum bima anzalallah itu bukan datang dari Allah ataupun menentangnya, itu baru tingkat kekufuran. Itu pun ada ulama yang berpendapat bahwa kafir di situ tidak mengeluarkan dari Islam, tapi karena dosa besar, hanya dosa besar. Itu pun ada ulama yang berpendapat itu. Saya kutub tidak beranggapan demikian, langsung kafir terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ulama sepakat. Termasuk Imam Fakhruddin Razi dalam Tafsir Kabir, seperti dalam kitabnya Syekh Usamah Al-Adhari, beliau menulis bahwa penyebab kesesatan utama kaum Neo Khawarij, kaum takfiri adalah puncanya di dalam tafsir Syekh Qutb Fidhilul Quran yang salah menafsirkan ayat Al-Quran, yang salah menafsirkan ayat Al-Maidah itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal semua ulama sudah sepakat bahwa kita tidak menghukum itu karena tidak mampu. Tapi meyakini bahwa hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang ayat tersebut. Cuma tidak menjalankan, itu tidak akan berdosa. Kalau tidak salah itu di dalam kitab tafsirnya Syekh Qutb fi Dalil Quran itu juga dijadikan sebagai rujukan oleh kaum khilafah. Benar. Apakah juga mereka juga tidak berbeda dengan kaum radikal khilafah? Kaum khilafah itu sama juga, cuma beda nama. Seperti yang saya bilang tadi, akar mereka cukup panjang, cuma mereka bertransformasi dalam bentuk yang berbeda. Ya, intinya mereka berontak lah. Berontak. Saya Qutb itu sangat dipengaruhi oleh gurunya itu Al-Maududi itu. Dia juga menafsirkan ayat Al-Quran wa man lam yahkum itu semua. Itu perkara hakimiyah yang sampai sekarang tidak akan putus di kalangan ISIS itu, Islam radikal. Mereka itu anti NKRI, anti nasionalis, anti semualah mereka itu. Termasuk anti pesantren, termasuk anti sarung, anti kain sarung, dan mereka itu sangat anti dengan kitab turas. Mereka tidak akan percaya dengan perkataan Imam Al-Ghazali. Mereka tidak akan pernah mau mendengar petuah-petuah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka tidak akan mau mendengar kalam dari Abul Abbas Al-Mursi. Mereka tidak akan mau mendengar kalam Imam Abul Hasan Asyadzili. Mereka itu anti. Yang mereka dengar itu Al-Maududi, Syekh Qutb, ya itulah ulama mereka. Dan Syekh Qutb di dalam kitabnya itu, dia mengatakan umat Islam ini telah putus. Dari Rasulullah telah putus langsung pada dia. Telah dalam fase kesesatan karena tidak berhukum dengan hukum Allah.
Di Timur Tengah hari ini kita melihat berbagai konflik yang terjadi di sana nggak habis-habis sampai hari ini kan. Padahal itu mereka satu bangsa Arab, satu bahasa, tapi saling perang saudara. Sedangkan di Indonesia, alhamdulillah kita melihat berbeda bangsa, berbeda budaya, bahasa, tapi kita bisa menjaga kedamaian. Itu bagaimana cara menerapkan Pancasila? Itu harus kita kompanyekan. Itu harus kita kompanyekan itu. Kenapa? Di Timur Tengah itu cuma 4 suku terjadi peperangan. Kenapa di Indonesia 313 suku tidak jadi peperangan? Sebenarnya bukan di masalah suku. Saya tidak sepakat dengan suku. Sebenarnya karena di Indonesia ini rata pelosok, rata kampung ada pesantren yang mematikan langkah mereka. Bukan masalah di suku. Kalau hari ini digerakkan, suku itu berantem semua 313. Karena di semua kampung ada pesantren. Di Aceh dengan keacehan kita punya kitab ulama yang menjadi petua yang kita jadikan rujukan, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Di Medan juga begitu, ada tokoh ulama karismatik. Di Jawa apalagi banyak pendidikan, penjajian, kewazifahan para ulama-ulama sepuh. Itulah yang menghentikan pergerakan mereka. Peran para ulama kita. Peran para ulama pengajian di setiap pesantren, pengajian kitab, semuanya menghidupkan ilmu segala macam. Itulah yang mematikan langkah mereka. Jadi kenapa Indonesia tidak seperti Timur Tengah? Ya karena Timur Tengah tidak mau seperti Indonesia. Begitulah jawabannya. Mereka tidak eksis di Timur Tengah, itu tidak ada. Jarang ada ribat-ribat ataupun balai-balai pengajian yang seperti kita. Ada setiap kampung. Mungkin juga karena ulama kita menanamkan mencintai tanah air. Iya, hubul watan. Tidak hanya mencintai agama, tapi juga mencintai tanah air. Benar. Baik, Tungku. Kita melihat hari ini kaum Salafi khususnya, dakwah mereka sangat eksis di sosial media, di berbagai platform, baik di Facebook, di YouTube maupun di Instagram. Sehingga bagaimana cara untuk membendung dakwah mereka, Tungku? Karena orang tidak tahu, misalnya orang tidak punya filter, mereka ini benar atau tidak, sehingga orang-orang termakan. Yang sudah termakan ya sudahlah, karena nggak mungkin kita tarik kembali. Ini yang belum termakan, bagaimana kita menjaga dan membentengi mereka, Tungku? Ya, itu salah satunya kita harus aktif di media sosial, aktif bergerak, jangan pasif. Kita melihat sekarang ini kita sangat ketinggalan dalam hal berdakwah dengan dakwahnya mereka. Mereka dalam tanda kutip mereka sangat agresif. Mereka menyasar semua lini, sehingga jika kita mengamati sistem yang kita lakukan saat ini, itu sistem yang pernah dilakukan oleh mereka. Makanya kita memohon ataupun berharap kepada generasi-generasi muda kita untuk eksis, tampil di setiap media supaya mematikan langkah mereka, mematikan langkah gerak mereka. Tapi itu hanya dalam konteks penyebaran ataupun konteks kampanye ataupun konteks meruntuhkan. Namun harus kita garis bawahi, hal yang paling utama meruntuhkan keilmuan mereka adalah dengan menghidupkan keilmuan kita. Kita hidupkan diskusi kembali, diskusi keagamaan. Kita supply informasi diskusi itu ke masyarakat lewat berbagai macam platform sekarang ini. Semua hukum yang menyangkut dan beserta dalil-dalilnya, sehingga keilmuan di masyarakat hidup kembali. Orang membahas, duduk di warkop pun membahas tentang hukum yang dia lihat di YouTube, tentang hukum dalam kitab, mematikan gerak mereka. Sehingga masyarakat cerdas. Mereka sangat cinta kepada masyarakat bodoh supaya dapat mereka bodohi. Jadi yang terakhir, Tunggu, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana menggaungkan kembali Islam moderat di Indonesia, Tunggu? Islam moderat, Islam wasatiyah. Islam wasatiyah maksudnya. Wasatiyah. Begini, Islam wasatiyah adalah Islam yang tidak terlalu berat ke kanan, Islam yang tidak terlalu berat ke kiri. Kita tengah-tengah, seperti yang telah diajarkan oleh para wali songo dalam melakukan penetrasi Islam ke Nusantara, yaitu mengislamkan hampir seluruh Nusantara lewat konsep ataupun lewat metode wasatiyah, keseimbangan. Itu yang dipelopori oleh keilmuan para wali songo dalam menguasai ilmu usul fikih, dalam fikih, sehingga tidak membawa konsep ketauhidan dalam menyebarkan Islam, tapi membawa konsep fikih, yaitu banyaknya sebab-sebab, ilat-ilat ataupun lain sebagainya yang membawa mereka tidak langsung memvonis kepada syirik ataupun non syirik atau bid'ah, tidak cepat membidah-bidahkan. Makanya jika ditanyakan apa konsep supaya lahirnya Islam yang wasatiyah, dengan cara menghilangkan mereka.
selama Wahabi masih bercokol di Nusantara, di Islam, di Indonesia khususnya, tidak akan bisa hadirnya moderasi ataupun moderat ataupun wasatiyah pertengahan itu. Karena mereka akan selalu merongrong. Jika kita ke kanan, mereka akan ke kanan. Jika kita kiri, mereka akan ke kiri. Jadi lahirnya moderasi kita tanamkan kepada masyarakat lewat cara berfikir yang sesuai dengan kitab turas, kitab kuning. Ya, apabila jika kita sudah berfikir sesuai dengan metode cara berfikir dalam kitab yang diajarkan dalam kitab, itu baru lahirnya moderasi. Kalau tidak, maka tidak akan. Ya. Ya, begitulah pemirsa, tanpa terasa Anda telah menemani kita dalam program Mudi Podcast selama kurang lebih 60 menit lamanya. Jadi hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru kita sebagai narasumber hari ini. Jadi pemirsa, sahabat Mudi Podcast, dimanapun Anda berada, acara ini disponsori oleh Ambassador Sel, Samalanga, dan Matang Gelumpang 2. Klinik Arifa Medical Luk Sumawe, QQ Store Men's Fashion Branded di nomor telepon 0822 7733 3437. Sound System Muda Berkarya Ulegle di nomor telepon 0813 5792 7837. Toko Maktabah Muda Berkarya di 0813 5792 7837 dan Warung Guritno Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya di 0823 2429 5799. Jadi tibalah kita di penghujung acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.